Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasubag BU, para kasih dan penyelenggara, dan Bapak Ibu sekalian, peserta apel pada Senin pagi ini. Alhamdulillah tugas kita mudah-mudahan selanjutnya terus diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa ketika kita sudah mulai masuk Rabiul Awal, rangkaian kegiatan-kegiatan Maulid sudah banyak dilaksanakan, dan insya Allah nanti kantor kita juga akan melaksanakan kegiatan Maulid itu sekitar minggu terakhir di bulan Oktober. Nanti secara teknis akan kami rapatkan dengan Pak Kasubag BU dan para kasih. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tugas-tugas kita dan juga ada kaitannya dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabat, saya jadi ingat satu peristiwa yang cukup penting ketika Rasulullah Muhammad SAW dikisahkan dalam kitab Zuratul Nasihin dan juga di dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Haikal. Ada satu kejadian unik Bapak Ibu, yaitu ketika pagi hari sekitar jam sekian mungkin tersebar kabar bahwa Rasulullah Muhammad SAW wafat. Dan waktu itu sahabat terdekat beliau yaitu Abu Bakar sedang berada di rumah Abu Bakar sendiri yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Masjid Nabawi dan dari rumah Rasul. Begitu tersebar kabar Rasulullah wafat, Madinah chaos, panik, sedih, tegang. Dan saat itu pula satu sahabat Rasulullah karena kesedihannya kemudian absen, yaitu Umar ibn Khattab. Beliau spontan mengambil pedang dan menaiki kudanya lalu berkeliling kota Madinah sambil berteriak dan menghunuskan pedang. Siapapun yang mengatakan Muhammad wafat akan aku bunuh, aku cincang, kata beliau. Sambil menaiki kuda dan beliau keliling kota Madinah. Madinah yang sudah mencekam semakin mencekam, Bapak Ibu. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau setengah berlari keluar dari rumahnya dan menuju kediaman Rasulullah. Banyak orang yang mengira bahwa orang yang paling bersedih, menangis adalah Abu Bakar di luar perjalanan. Abu Bakar dengan begitu tenangnya memasuki kamar Rasulullah dan membuka kain penutup wajah jenazah Rasul. Dengan lembutnya beliau mencium kening jenazah Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ajmalaka fi hayatik wa ma ajmalaka fi mamatik." Wahai Rasul, betapa indah wajahmu ketika engkau hidup dan betapa indah wajahmu ketika engkau wafat. Dari mata beliau. Setelah itu beliau menutup kembali wajah Rasul dengan kain dan langsung keluar dari rumah Rasul. Yang dicari pertama adalah Umar ibn Khattab yang sedang marah. Ketika menemui Umar masih tetap dengan pedangnya di atas kuda Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Apa inna ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad hanyalah seorang Rasul dan sudah banyak berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Lalu apakah ketika Muhammad mati atau terbunuh kau akan balik kafir lagi? Ini adalah ayat Al-Quran. Mendengar ayat ini, pedang Umar terjatuh. Dia tersungkur dari kuda dan menangis sejadi-jadinya. Baru sadar bahwa orang yang paling dia cintai telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kejadian ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa kedewasaan Abu Bakar di dalam berpikir patut kita contoh sebagai ASN. Sebagai orang yang terdekat dengan Rasul, orang yang menemani beliau ketika hijrah, orang yang ditunjuk sebagai imam ketika Rasulullah sakit, dan sahabat yang menjadi mertua Rasulullah sendiri, karena Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Rasulullah. Seharusnya yang lebih absen daripada Umar adalah Abu Bakar. Beliau mengatakan secara naluri bahwa kepentingan rakyat jauh lebih besar daripada kepentingan saya pribadi, kata Abu Bakar.
mengamankan rakyat, menstabilkan rakyat, mengkondusifkan rakyat jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti kesedihan saya kehilangan orang yang saya cintai. Inilah yang harus kita tiru di dalam kita bekerja. Apabila rakyat sudah memanggil, tugas negara sudah memanggil, maka seyogianya kepentingan pribadi dalam bentuk apapun harus kita tinggalkan, senyampang hal itu tidak bersebut sah. Bapak Ibu, yang terjadi pada diri kita semua, mungkin termasuk saya, justru lain. Ini malah kita sering demi kepentingan pribadi kita, norma-norma positif, kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, justru kita hancurkan. Demi kepentingan pribadi kita, justru keamanan masyarakat, kondusivitas masyarakat, justru kita hancurkan. Ini jelas berbeda dengan apa yang telah menjadi pesan di dalam apa yang sudah saya ceritakan tadi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk meneladani Rasulullah dan para sahabat beliau yang luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayah dan naungannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing, karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.